Ini istighfar untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Usahakan waktu kita itu kalau ada waktu kosong, duduk. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah wa atubu ilaik ya. Banyak model-model istighfar yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Di antara bentuk istighfar itu, yang paling mulia, rajanya istighfar itu adalah yang akan kita baca. Kenapa disebut raja? Subhanallah. Karena memang di situ tampak kalau kita ini hamba Allah. Coba kita baca. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari radhiyallahu rahimahullahu taala dari Shaddad bin Aus radhiyallahu taala anhu. Ali Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Sayyidul istighfar. Sayyidnya istighfar. Antaqul, hendaklah engkau mengatakan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk. Ya Allah, engkau adalah Rabbi. Ini yang disebut tauhidur rububiyah. Ikrar bahwa Allah lah yang menciptakan kita dan yang memiliki kita. La ilaha illa anta. Tiada yang berhak disembah kecuali engkau. Ini tauhid uluhiyah. Kita meyakini, oke, Allah pencipta dan engkau yang berhak disembah. Hanya engkau yang berhak disembah. Nggak ada yang lainnya. Khalaqtani, aku ini khalaqtani, engkau yang menciptakan aku ya Allah. Aku ini milikmu. Wa ana abduka, dan aku hambamu. Bayangkan pengakuan yang begitu mulianya dari seorang hamba. Wa ana abduk, aku hambamu ya Allah. Kemudian wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Aku terus akan melaksanakan janji yang ada antara aku dengan engkau, aku dengan hamba-hambamu. Selama aku mampu, semampuku aku akan memenuhi perjanjian itu. Apa perjanjian kita sama Allah? Yang tadi malam kita baca. Ketika Allah mengatakan, alastu bi rabbikum, bukankah aku Rabb kalian? Qalu bala, iya ya Allah. Ini perjanjian kita sama Allah, kalau kita ini mau beribadah hanya kepada Allah. Kita akan melaksanakan perintah Allah. Kita akan menjauhi larangan Allah. Itu perjanjian kita sama Allah. Kesepemahaman kita sama Allah SWT. Kemudian dia mengatakan, Abu ulaka a'udzubika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan yang aku lakukan. Para jamaah, ingat dosa itu membawa naas. Naas itu bahasa apa? Hah? Na'ash. Kalau bahasa Arab, na'ash itu artinya kasur buat jenazah itu. Sepertinya itu dari asal kata bahasa Arab. Karena banyak bahasa Indonesia dari bahasa Arab. Kerdus itu bahasa Arab, bahasa Indonesia. Antum melihat tuh, itu mungkin dari bahasa Arab tuh. Bahasa Arab ada kurdus. Atau apa yang Arab ngambil dari Indonesia, yang Indonesia ngambil dari Arab. Tapi membawa naas, membawa bala, membawa petaka. Dosa itu seperti itu. Ibnu Sirin, setelah 40 tahun atau 30 tahun dia di penjara. Dia seorang alim ulama, jemaah Ibnu Sirin, Masya Allah. Ketika dia di penjara, aku tahu nih aku di penjara nih gara-gara dosaku. 30 tahun yang lalu atau 40 tahun yang lalu. atau 40 tahun yang lalu. Dosanya. Kata dia, aku pernah meledek orang karena dia bangkrut. Aku mengatakan, ya muflis, wahai orang yang bangkrut. Akhirnya dia bangkrut setelah 30 atau 40 tahun. Dia tahu gara-gara dosa itu. Lalu ada seorang alim ulama setelah beliau mengomentari ucapan Ibnu Sirin. Dia mengatakan, qallat dzunubul qaum fa'urifu min aina utu. Dosa orang-orang dulu tuh sedikit. Jadi tahu dosa yang mana yang menyebabkan dia kena bala itu. Kalau sekarang dosa kita terlalu banyak. Jadi kalau kena musibah kita mau ngomong dosa yang mana udah gak kehitung dosanya. Maka para jamaah, dosa itu membuat bala di rumah kita. Para ulama menjelaskan, gara-gara dosa
Aku itu melihat perubahan di istriku, di kendaraanku, sampai di tikus rumahku. Gara-gara dosa. Kadang-kala kita mobil yang biasanya enak kok tahu-tahu nggak mau di starter. Jangan-jangan kita punya dosa. Kita pulang ke rumah yang biasanya ketemu istri itu seneng, istri menyambut. Kok tahu-tahu hari itu masuk kayak ada mendung di rumah kita. Mungkin karena dosa yang kita lakukan. Tikus yang subhanallah. Ada tikus itu yang nggak pernah masuk ke dalam kamar kita. Hari itu masuk ke kamar kita. Kita subhanallah, ada apa nih tikus? Biasanya dia beradab. Nungguin di luar dia. Ini masuk ke rumah. Ini jangan-jangan karena dosa kita. Maka kita berlindung kepada Allah. A'udzubika min syarri ma sana'tu ya Allah. Dan semua dosa ada perhitungannya. Nggak ada dosa yang dilupakan. Ada perhitungannya. Cuma nanti ada yang Allah maafkan ya. Tapi semua ada catatan. Kemudian setelah mengakui dosa, kita mengatakan abu ulaka bidi'matika alayya wa abu bidambi. Ya Allah, aku mengakui segala nikmat yang kau berikan kepadaku dan aku mengakui dosa-dosa yang aku lakukan. Karena seharusnya nikmat itu diiringi dengan syukur. Tapi ternyata nikmat itu kita gunakan untuk kemaksiatan. Kita ketika nggak punya nikmat, alhamdulillah jauh dari kemaksiatan kadang-kala. Punya nikmat semakin banyak dosanya. Maka di sini seorang hamba berhusnudzon kepada Allah, bersuudzon kepada dirinya sendiri. Itu hidup seorang hamba. Ya Allah, nikmatmu banyak dan kerjaanku nggak benar atas nikmat yang kau berikan kepadaku. Faghfirli, ampuni aku ya Allah. Fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau. Jadi dalam Islam itu nggak ada pengakuan dosa kepada ustadz. Datang ke ustadz, ana berbuat dosa ini itu. Bagaimana menebusnya? Ya kau bayarlah 100.000 apa. Nggak ada dalam Islam. Kau tinggal di tempatmu, duduk di sana, istighfar, minta ampun sama Allah, Allah ampuni dosa-dosa. Barang siapa yang membaca nih Sayyidul Istighfar, apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Man qalaha minan nahar muqinan biha famata min yaumihi qabla an yumsiya fahuwa min ahlil jannah. Barang siapa yang baca doa ini dan mati sebelum tenggelam matahari atau sebelum masuk waktu petang, maka dia akan masuk surga. Yang baca itu di sore hari, maka dia akan, ketika dia mati sebelum subuh, insya Allah dia akan masuk surga Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, syaratnya satu. Apa? Yakin. Muqinun biha. Yakin kalau kita ini hambanya Allah. Dan kita yakin kita banyak dosa. Kita yakin semuanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan cara seperti itu, insya Allah kita semakin menjadi hamba Allah yang baik. Hadza wallahu a'lam bishawab.